Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himara. Jadi, saya Siti Fauziah akan membawakan tema Hari Santri Nasional. Nah, di sini sudah ada narasumber dari perwakilan PPL UMNU Kebumen. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Fahmi Tamyiz. Saya dari PPL UMNU Kebumen. UMNU itu artinya Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen yang berada di Jalan Jatisari kilometer 5 Jatisari Kebumen. Nah, tanggal 22 Oktober kemarin kita kan merayakan Hari Santri Nasional nih. Ya. Boleh diceritakan bagaimana sejarah awal Hari Santri Nasional? Ya. Untuk sejarah Hari Santri Nasional itu kemarin keputusan Hari Santri Nasional itu dibuat oleh mantan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal nomor 22 tahun 2015. Beliau membuat keputusan tentang Hari Santri Nasional yang bertepatan pada hari tanggal 22 Oktober 2024 untuk menetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Di situ Bapak Jokowi itu kenapa menetapkan Hari Santri, karena dia mempunyai ibadah dan juga rasa perjuangan terhadap resolusi jihad yang dibuat oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait dengan perjuangan beliau melawan penjajah pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan itu dipelopori juga oleh santri-santri Indonesia ya Pak ya? Ya, dipelopori juga oleh santri-santri Indonesia, termasuk dari berbagai kalangan santri mulai dari Sabang sampai Merauke. Di situ menyuarakan untuk membuatkan sebuah keputusan yang alhamdulillah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu 2015. Keputusannya itu nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Ya, oke. Nah, kan Hari Santri ini pasti sangat bermakna ya bagi kita semua, apalagi bagi santri-santri Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak sendiri makna Hari Santri secara pribadi itu bagaimana? Menurut saya, untuk makna Hari Santri tersebut, karena saya dulu basicnya juga santri, alhamdulillah saya dulu cerita sedikit ya Mbak. Ya, Saya tidak dulu apa-apa. itu waktu SMP itu saya santri itu selama 3 tahun. 3 tahun itu waktu setelah lulus SD. Dari SD saya itu santri selama 3 tahun dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Alhamdulillah di situ saya menemukan berbagai macam pengalaman dan juga berbagai macam tanggung jawab yang harus saya pegang ketika kita menjadi santri sekaligus juga sekolah. Itu banyak sekali perjuangan yang ditempuh pada saat itu. Kenapa pada hari santri itu saya merasa bangga, karena saya juga basicnya santri, jadi saya bangga ketika ada hari santri. Pada saat itu 2015 itu awal saya masuk ke santri, jadi di pondok. Ya, jadi santri itu awal 2015 saya baru jadi santri. Jadi saya merasa bangga ketika saya masuk ke pesantren, di situ langsung ada hari santri. Itu saya merasa dihargai dan juga dirasa kayak apa ya, kita ketika kita lagi berjalan disapa itu kan rasanya kayak kita ada gitu loh. Iya, betul. Nah, itu seperti itu ya. Berarti maknanya sangat penting bagi sangat Bapak penting ya. bagi saya. Nah, kan Bapak ini seorang guru atau iya. calon guru? Kebetulan saya di sini saya sudah menjadi guru. Alhamdulillah, walaupun saya ini masih semester 7, tapi alhamdulillah saya sudah menjadi guru sejak semester 4 ke 5. Jadi semester 4 itu saya sudah guru di SD Ma'arif NU Klirong. Di situ setelah itu saya resign karena kebenturan dengan kuliah saya tidak bisa memenuhi jadwal di sekolah SD tersebut, jadi saya resign. Tapi setelah saya resign, teman saya menghubungi saya karena di situ di MI Al Mukarramah yang sekarang itu saya itu diajak untuk sama-sama membangun MI Al Mukarramah di Panjer tersebut. Oh iya. Nah, kan Bapak ini juga seorang guru ya. Iya. Nilai-nilai utama yang diajarkan di pesantren Bapak ini apa aja sih nilai yang bisa diimplementasikan di dalam pendidikan ataupun dalam pribadi yang kepemimpinan seperti itu? Oke. Untuk nilai-nilai itu yang pertama yaitu disiplin, sudah pasti. Itu disiplin yang kadang-kadang kita itu
sulit untuk diterapkan sehari-hari. Kadang kita disiplin, kadang seminggu lagi kita nggak disiplin, ataupun sebulan lagi kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang awalnya awal bulan kita mau disiplin tapi nggak jadi disiplin. Terus yang kedua yaitu keikhlasan. Ketika kita mondok di suatu pondok, kita itu jauh dari orang tua, kita ikhlas jauh dari orang tua. Ketika kita harus hidup mandiri di situ, makan harus sesuai dengan apa yang kita punya dulu, apa yang kita punya di situ, dan juga yang lain-lain. Terus juga yang ketiga, rasa tanggung jawab. Betul. Ketika kita menjadi santri itu, kita mempunyai rasa tanggung jawab yang sungguh luar biasa besarnya. Karena apa? Karena di situ kita diajarkan apa yang kita bawa ya harus kita jaga, seperti halnya pakaian maupun kitab maupun alat tulis maupun yang lain, kita harus tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu mandiri sudah pasti. Karena apa? Setiap kali anak sudah beranjak dewasa terus masuk ke sebuah pesantren, itu sudah pasti harus memiliki kemandirian yang penuh. Agar apa? Agar supaya kedepannya itu ketika sudah berumah tangga nanti juga bisa mempraktikkan kemandiriannya terhadap anak-anaknya dan juga suami istrinya. Oke, berarti itu tadi nilai-nilai utama ya yang bisa diterapkan. Nah setelah itu kan Bapak ini guru juga ya. Bagaimana peserta didik itu bisa berperan lebih aktif di masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan? Nah, untuk peran-peran anak-anak khususnya siswa-siswi Manda ya, yang saya ajarkan yaitu di PPL itu kelas 10, dari mulai 10.1 sampai 10.12. Di situ setiap kali saya mengajar itu saya selalu memberikan sebuah mention ataupun sebuah kata-kata untuk meningkatkan semangat kepada siswa-siswi agar tidak menjadi anak-anak yang introvert. Introvert itu kan diam diri di rumah, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan sekitar maupun masyarakat. Di situ setiap kali saya mengisi olahraga itu saya selalu menekankan, saya juga selalu cerita terkait dengan kehidupan saya dan juga kehidupan di kampus. Mulai dari keorganisasian pemuda di masyarakat. Kita kan sebagai masyarakat harus ikut andil dalam kegiatan masyarakat, yaitu yang pertama kepemudaan Karang Taruna, yang kedua yaitu kerja sosial bareng dengan masyarakat, dan juga yang ketiga yaitu aktif dalam organisasi di luar sekolah dan juga di luar masyarakat, yaitu di lingkungan daerah, misal di kecamatan maupun di kabupaten. Berarti Pak Fahmi termasuk mahasiswa yang aktif ya di universitas? Alhamdulillah, ini saya aktif itu pada saat saya masuk ke guru, jadi tabrakan antara jadi guru dan juga aktif sebagai aktivis mahasiswa. Sebenarnya awal pertama semester 1 sampai semester 3 itu jujur saja saya itu kuliah itu jarang. Kenapa saya jarang? Yaitu karena saya basicnya itu pedagang, jadi saya sambil kerja jadi kadang kuliah, kadang masuk, kadang tidak. Nah, di situ saya waktunya itu buat bekerja juga. Oh, baik. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang sejarah santri, setelah itu nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas tentang lomba-lomba Mandua Kebumen. Kemarin waktu Hari Santri Nasional, Kebumen juga ikut Mandua Kebumen ikut merayakan Hari Santri tersebut ya Pak ya, dan mengadakan beberapa lomba. Nah, boleh disebutkan kategori lombanya itu apa saja? Oke, untuk yang pertama yaitu kategori fashion show. Fashion show sendiri, kenapa kami membuat lomba fashion show? Karena kita mau mengenang jasa-jasa para pahlawan dan juga para resolusi jihad pada zaman dahulu. Kita mau mempraktekkan kepada siswa-siswi Manda bahwasanya dulu ini loh tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam sampai saat ini. Terus yang kedua itu ada lomba video. Kenapa kita membuat lomba video antar kelas? Karena ketika kita membuat lomba tersebut, kita mempunyai tujuan yang semuanya itu mempunyai tujuan masing-masing, yaitu yang untuk lomba tersendiri, lomba video kelas tersendiri, karena kita mau mengikatkan seluruh anggota kelas supaya aktif dalam berbagai kegiatan. Contoh misalnya ya tadi sendiri
lomba video kreatif. Jadi semua anggota kelas ikut aktif untuk membuat video tersebut. Terus yang ketiga itu ada lomba membaca kitab. Lomba membaca kitab tersendiri itu adalah inisiatif dari teman-teman dari PPL IAINU dan juga UMNU itu untuk memberikan sebuah peluang kepada siswa-siswi yang mempunyai basic pesantren, jadi diimplementasikan di dalam sekolah. Karena ketika di pesantren itu ada yang namanya lomba baca kitab, tapi itu antar pesantren, tapi semua siswa belum tentu dapat kesempatan ya. Betul. Nah, untuk kalau di Manda sendiri kan tidak semua itu berpesantren ya. Nah, kalau tidak semua berpesantren kan yang pesantren itu mempunyai peluang. Betul. Nah, peluang untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi kita membuat lomba tersebut. Terus yang keempat yaitu poster. Nah, kita ingin menggali kreativitas dari siswa-siswi Mandua baik dari kelas 10, 11 maupun 12. Siapakah yang bisa membuat kreasi yang paling terbaik di Mandua tanpa adanya gadget dan juga iPad ataupun yang lain. Berarti sesuai dengan imajinasi mereka sendiri ya Pak ya? Sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Nah tadi kan untuk kategori lomba fashion show sendiri itu mengcosplay ya? Mengcosplay tokoh-tokoh agama Islam. Boleh disebutkan mungkin apa saja cosplay tokoh? Nah, untuk tokoh-tokohnya itu yang pertama itu ada Umar bin Khattab, yang kedua itu ada Ki Haji Hasyim Asy'ari, terus yang ketiga ada Sunan Kalijaga, terus yang untuk yang perempuan itu ada Nusaibah binti Kangab, terus yang kedua Fatimah Az-Zahra, terus yang ketiga ada Bu Nyai Ahmad Dahlan. Oke. Nah, untuk peserta lombanya sendiri ini dari siswa-siswi Mandua Kebumen dari kelas 10 atau bagaimana? Nah, untuk lombanya sendiri itu adalah lomba untuk seluruh kelas dari mulai 1 sampai 12 agama. Itu semua boleh mengikuti asalkan sesuai dengan kategori. Berarti sudah ada ketentuan ya di sudah setiap ada kategori? Ketentuan. Setiap kita membuat lomba, kita harus mempunyai ketentuan dan juga juknis lomba tersebut. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana persiapan panitia dalam menghadapi pelaksanaan lomba-lomba nih? Terutama kan dalam koordinasinya. Kan ini ada 2 universitas ya, dari IAINU dan UMNU. Kan belum terlalu mengenal pastinya. Nah, terus bagaimana sih persiapannya begitu? Oke. Untuk pertama kali pada tanggal kemarin, pada Senin kemarin itu kami dari pihak PPL UNU itu menerima kolaborasi dengan PPL IAINU karena pada saat itu kita masuk dulu ke dalam Mandua. Jadi kita menyambut teman baru kita yang dari PPL IAINU untuk berkolaborasi ketika mau ada kegiatan. Jadi ketika mau menyampaikan bahwasannya Hari Santri kita membuat kegiatan, yuk ya udah kita langsung berkolaborasi bareng. Nah, waktu itu persiapannya itu cuma beberapa hari doang, 5 hari sebelum tanggal 22. Berarti mepet ya Pak? Termasuk dadakan atau tidak itu? Termasuk dadakan karena juga kita awalnya itu mau fokus di PPL dan juga di penutupan di PPL. Oh begitu, baiklah. Nah kan tadi sudah ada penyelenggaraan lomba ya, ada kategori lombanya juga. Setelah itu persiapan panitia. Nah selanjutnya tujuan utama dari penyelenggaraan lomba-lomba ini apa? Nah, tujuan utama yang sudah tadi saya sebutkan yaitu yang pertama ketika kita membuat video itu kita akan membuat sebuah gerakan terhadap seluruh anggota yang ada di kelas supaya bekerja sama dalam berperan aktif dalam menunjukkan skill dan juga kreativitas kelasnya masing-masing. Terus untuk yang kedua yaitu mental, karena yang fashion show itu harus punya mental. Karena apa? Karena kita ditonton oleh banyak orang. Nah, di situ ada sekitar 200-500 orang di situ di sebuah lapangan. Kita harus punya mental. Yang punya mentalnya bagus pasti besok bisa dapat juara. Terus yang ketiga itu
eh, belajar. Ketika ya belajar kemarin ada yang namanya Qiraatul Kutub, itu kita harus bisa belajar pembacaan itu harus benar-benar dari dulu. Karena apa? Karena ketika kita membaca kitab, saya sendiri juga dulu ketika awal membaca kitab itu rasanya kurang 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 pas terhadap passion saya. Jadi ketika membaca kitab itu harus benar-benar belajar dari dini. Oke, selanjutnya dari poster sendiri, nah tujuan utama dari pembuatan poster itu apa, Pak? Tujuan utama untuk pembuatan poster yaitu menggali kreativitas setiap siswa-siswi yang ada di MAN 2 Kebumen, supaya imajinasinya dapat diimplementasikan dalam sebuah karya-karyanya, yaitu poster. Oke, baik. Nah, selanjutnya nilai-nilai nih, nilai-nilai yang disampaikan dari kategori lomba yang diadakan ini bagaimana? Nilai-nilai. Iya. Ya, nilai yang pertama nilai kebersamaan, yang kedua nilai kreativitas dan juga inovasi setiap siswa-siswi. Terus yang ketiga yaitu kerjasama. Terus keempat itu adalah nilai mental setiap orang. Terus yang kelima yaitu kolaborasi antar siswa. Oke, nah kan tadi kita sudah bahas nih tentang lomba-lombanya nih. Ya. Pastinya Bapak juga sudah memperhatikan ya bagaimana kreativitas siswa-siswi MAN 2 Kebumen. Ya. Nah, selanjutnya itu harapan Bapak terhadap dampak jangka panjang dari pelaksanaan lomba-lomba tersebut itu bagaimana? Untuk siswa-siswi Manda, dampak panjangnya itu ketika kita untuk jangka panjangnya saya berharap kepada siswa-siswi Manda, ketika kita sudah lulus maupun sudah kerja maupun sudah mempunyai pasangan hidup, kita harus memperteguh jiwa kita bahwa kita itu sebenarnya itu santri walaupun kita itu tidak mondok. Nah, apa yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu, siapa yang mampu mengurusi NU ya itu dianggap santri. Nah, jadi jangan sampai kesantrian kita hilang hanya karena kita sudah kerja ataupun sudah merantau di negeri orang lain ataupun sudah mempunyai pasangan hidup. Oke. Nah, tadi itu harapan dari Pak Fahmi ya. Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah membahas tentang sejarah Hari Santri Nasional, setelah itu lomba-lomba yang ada di MAN 2 Kebumen dan harapan dari Pak Fahmi untuk siswa-siswi MAN 2 Kebumen. Jadi podcast hari ini kita selesaikan sampai sini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.